minimnya kesadaran akan keselamatan saat mengambil uang menyebabkan tak banyak perusahaan seperti ini digunakan oleh nasabah secara orang per orang. Uang bikin mabuk kepayang, uang pun perlu pengamanan. Ya, pengawalan uang. Pengen tahu kan gimana caranya uang-uang yang Anda simpan di bank dijaga dan diamankan? Nah, sekarang kita akan mengikuti pengawalan uang yang dilakukan salah satu perusahaan security yang bergerak di bidang cash management. Kalau berpikir uang yang Anda tabung disimpan di bank, Anda keliru. Saat ini tidak sedikit bank-bank, baik swasta maupun pemerintah, menyerahkan pengaturan uang nasabahnya kepada perusahaan security independen. Tugas perusahaan security ini tidak hanya mengawal uang, tapi juga mengatur lalu lintas uang setiap hari. Manajemen ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya yang memerlukan mobilitas cash-nya tinggi gitu ya, atau banyak gitu. Contohnya mungkin kita punya yang namanya pelayanan untuk penggajian. Kan nggak semuanya buruh itu atau pekerja itu digaji lewat sistem perbankan ya. Ada yang cash per minggu. Nah, kalau diperlukan kita punya satu pelayanan itu. Nah, setiap sore para pengawal ini akan mengambil uang dari setiap outlet, baik bank maupun perusahaan pelanggannya untuk diamankan. Uang-uang ini kemudian dibawa untuk disimpan di kantor pusat security. Uang tetap dilakukan pengawalan yang ekstra ketat. Setibanya di gudang uang, tumpukan uang tersebut dimasukkan ke dalam ruangan khusus untuk dihitung dan dirapihkan. Hanya penjaga penghitung uang yang boleh masuk ruangan ini. Mereka pun dipantau melalui 2 buah monitor televisi yang mampu merekam seluruh aktivitas kegiatan penghitungan uang yang sedang dilakukan di ruangan steril ini. Esok harinya, uang-uang ini harus didistribusikan kembali ke bank-bank dan perusahaan yang menitipkannya dengan kondisi yang sudah tersusun rapi. Karena tugas berat inilah, nggak banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini. Ada tantangan ya, ada challenge di mana tidak banyak gitu orang yang berniat atau berminat di bidang ini gitu. Karena orang banyak mungkin berminat untuk di bidang perbankan atau di bidang yang lain seperti halnya untuk yang lebih soft ya. Kita ngelihat kalau security ini kan identik dengan satu kehidupan yang keras gitu. Meski pengamanan uang penting, namun minimnya kesadaran akan keselamatan saat mengambil uang menyebabkan tak banyak perusahaan seperti ini digunakan oleh nasabah secara orang per orang. Biasanya kita enggan meminta jasa pengawalan seperti ini karena pertimbangan biaya. Kesadaran inilah yang sering mengakibatkan banyaknya kasus perampokan yang menimpa para nasabah bank di tanah air. Namanya security itu suatu aset yang sangat berharga gitu kan bagi kehidupan kita, bagi masyarakat kita. Nah, ini yang mungkin di Indonesia kurang. Kalau di negara-negara luar memang malah kalau security-nya tidak canggih, security-nya tidak menjamin, security-nya tidak mengcover apa yang mereka jalankan, itu mereka malah tidak mau menjalankan, tidak mau di situ gitu ya. Padahal mereka siap kok melayani nasabah yang ingin mengambil uangnya secara pribadi. Tentu saja kalau jumlahnya cukup banyak. Kalau ngambilnya cuma Rp50.000 sih, mendingan ngambil sendiri aja kali ya. Tapi gimana ya caranya meminta pengawalan seperti ini? Hubungin kita aja, kita akan planning pengambilannya di mana, kita akan analisa lokasinya, pengambilan dan pengirimannya kemana. Jika terjadi perampokan di jalan, maka petugas pengawal akan mengirimkan isyarat ke kantor pusat melalui panic button.
Sinyal ini kemudian ditangkap melalui monitor komputer. Dari monitor komputer ini akan terlihat posisi mobil pengawal saat terjadi perampokan. Jadi Anda tak perlu khawatir dengan keamanan uang yang Anda bawa. Di samping pengamanannya ekstra ketat, biasanya uang tersebut juga akan di-cover perusahaan asuransi yang siap mengganti uang Anda jika terjadi sesuatu di jalan. Jadi nggak ada salahnya pakai jasa pengawal kan?